Halo guys, pada video kali ini saya akan membagikan pengalaman saya dan review pemakaian Li-Ning 3D Caliber 600C, salah satu raket viralnya Li-Ning ya. Raket ini sudah produksi beberapa tahun yang lalu, tapi sampai sekarang raket ini masih dicari ya. Jadi memang menarik banget ya raket ini, dan setelah saya coba memang raketnya ini enak banget ya, terutama kalau kalian suka bermain power dan juga kombinasi dengan speed ya. Jadi ini keren banget ya, apalagi kalau kalian dalam permainan double, raket ini pasti enak banget dipakai ya guys ya. Raket ini kalau kita perhatikan harga normalnya itu 1,6 guys, 1,6, 1,7 ya. Ini kemarin waktu saya beli ya 1,7 dengan ongkos pengiriman ya. Cuma karena memang ini adalah barang lama, stoknya terbatas dan banyak yang mencari. Jadi harganya kalau kalian cek di marketplace ini mungkin naik di 1,8, 1,9 ya. Jadi apakah kalian nanti masih mau mengambil raket ini, kalian ya pikir-pikir dulu ya, karena dengan harga segitu tambah sekian ratus, nanti kalian bisa dapat yang harganya raket yang high end ya, yang harganya 2 jutaan ya. Jadi kembali, atau kalian mau mengambil saudaranya 3D Caliber 600C, karena ada yang boost dan sama yang 3D Caliber 600 biasa, itu harganya masih normal guys ya. Saya penasaran ya, mungkin di lain kesempatan nanti kita akan coba dan kita akan lihat apakah sebagus 3D Caliber 600C atau tidak. Tapi mestinya kalau kita perhatikan ini nggak akan terlalu jauh berbeda ya, combat dengan boost dengan yang satunya. Karena kalau dari spek itu yang membedakan tuh hanya berat dan BP-nya aja guys. Jadi besok ya kita coba seri-seri yang lain ya jika ada kesempatan ya guys ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara banyak untuk raket ini, mulai dari feeling, karakter, detail, performa, termasuk nanti jika ada plus minus selama pemakaiannya akan kita sampaikan juga ya. Oke, langsung aja kita mulai review Li-Ning 3D Caliber 600C guys. Ini kemarin saya beli total habis 1,7 ya, dan sudah terpasang dengan senar. Ini senarnya terpasang dengan senar Yonex X-Bolt 63 ya, dengan tarikan 26 lbs. Hitting soundnya seperti ini guys. Nyaring guys, nyaring ya. Nah, ini kemarin waktu beli juga dapat tas ya, tas kain gitu ya modelnya ya, tapi bagus, tebal ya. Dan kemarin ketika dalam kondisi raket terpasang dengan senar, ini beratnya 90 sekian gram. Jadi kalau kosongannya perkiraan di 87 ya. Untuk BP-nya 305. Kalau kosongannya kisaran 295 sampai 298 guys. Jadi raketnya masuk 3U ya, dan agak berat kepala guys ya. Tapi dengan kombinasi itu tentu raketnya terasa berat, dan BP-nya juga lumayan kerasa, HTV-nya lumayan kerasa ya. Jadi ini memang raketnya secara generate power dia gede ya, cocok untuk bermain power ya. Dan raket ini juga didukung dengan model frame shape yang ada lancip-lancipnya ya. Kalau di 3D Caliber ya dia namanya 3D Caliber ya. Tentu aja dengan adanya model frame shape yang seperti ini bisa memberikan belahan angin yang bagus. Jadi kombinasi power dan speed untuk permainan double ini bagus banget ya. Ini raketnya enak banget tentunya, dan raket ini kan juga dipakai oleh pemain pro ya. Jadi nggak perlu diragukan lagi untuk performa dari raket ini guys ya. Nah, setelah terpasang senar dan juga settingan grip yang seperti ini, jadi ini grip bawahnya udah saya lepas guys ya. Saya kasih cushion wrap, lalu saya timpa dengan overgrip dari Yonex AC102. Ini berat totalnya bisa ketahan di 88 sekian gram. Kalau dibulatkan 89 ya. BP-nya otomatis naik menjadi 311 ya. Nah, jadi dalam kondisi yang seperti ini terasa berat kepala, tapi dia nggak terlalu berat-berat banget guys. Jadi ini untuk power dan speed-nya jadi kerasa banget ya guys ya. Oke, mantap ya. Nah, raket ini juga stiffness-nya kalau yang saya rasakan ini ramah guys ya, masih bisa dikatakan aman ya. Buat yang pemula ini masih oke, buat intermediate ya, level pro juga ini oke ya. Nah, cuma yang perlu menjadi perhatian kalian, kalian yang kelasnya pemula yang mau mencoba raket ini itu modalnya harus suka bermain power ya guys ya. Kalau kalian powernya biasa-biasa aja, tangannya belum kuat, saya rasa pasti kalian akan merasakan effort ketika menggunakan raket ini. Jadi kalian harus punya tangan yang kuat dulu ya guys ya. Untuk intermediate pun ya mereka yang suka bermain power ya. Kalau kalian all rounder pakai raket ini pasti akan terasa berat, jadi kurang responsif ya. Ini sendiri kemarin waktu saya coba dalam kondisi fit oke, enak ya. Nah, ketika dalam kondisi yang kurang bagus ya, kurang fit, raketnya baru kerasa berat guys ya. Jadi permainannya jadi nggak maksimal ya. Jadi apa guys ya, karena faktor berat ya, BP-nya yang tinggi, jadi dia agak telat gitu guys kalau yang saya rasakan dalam kondisi kurang fit ya. Jadi itu tadi, kita powernya harus bagus, dan juga tangan juga harus kuat, dan kita juga tipikal pemain yang suka bermain power ya. Kalau kalian menghabiskan power kalian, jadi
dalam beberapa permainan ya, itu efektifnya ya satu game, 2 game ya. Jadi game ketiga biasanya VC-nya udah habis, udah turun, jadi kurang bisa memaksimalkan raket ini. Itu kalau yang saya rasakan dari pengalaman saya kemarin menggunakan raket ini ya. Untuk swing dan manuvernya dengan settingan yang seperti ini menurut saya enak ya. Untuk tipe raket power ini swingnya termasuk enak. Untuk adaptasinya nggak susah ya. Apalagi kalau kalian memang backgroundnya itu adalah pemain smash ya, suka bermain power kalian yang secara permainan dominan di belakang. Ini raketnya enak ya. Apakah buat di depan juga bisa? Saya kemarin waktu coba raket ini di depan juga bisa ya. Cuma memang raketnya agak terasa berat kalau buat saya pribadi ya. Jadi kurang pede dalam pergerakan cepat ya. Kemudian untuk tipikal pemain ini adalah raket yang bagus digunakan untuk pemain yang suka bermain power, yang suka smash-smash, gebuk-gebuk ya, dan kombinasi dengan serangan-serangan cepat ya. Kemudian untuk cat desain dan finishingnya nggak perlu dilakukan lagi, ini bagus ya. Untuk desainnya sebenarnya simpel, tapi terlihat mewah ya. Dengan dominan warna biru di bagian atas, kemudian ada warna abu-abu ya. Kalau saudaranya warna merah yang bus, kemudian yang 600 biasa itu dia warna kayak gold gitu ya. Jadi masing-masing punya ciri khasnya ya. Kemudian untuk stabilitasnya nggak perlu diragukan lagi, ini bagus ya. Soliditasnya juga bagus ya. Apalagi raket ini juga didukung dengan berbagai teknologi yang ada, tentu aja untuk mendukung performa dari raket ini ya. Ada Aerotech Beam System, Dynamic Optimum Frame, Wing Stabilizer, kemudian ada TB Nano, kemudian Stabilizer Torsion Angle. Jadi ya bagus banget ya tentunya ya. Raket ini bisa ditarik hingga 30 lbs ya, jadi tinggal kalian sesuaikan aja dengan selera kalian guys ya. Oke, sebelum kita lanjut ke detail performanya, kita tonton dulu cuplikan ketika kita menggunakan raket ini guys. Oke, check this out. Nah, itu tadi guys cuplikan ketika saya menggunakan raket ini ya. Buat saya pribadi, memang raket ini yang saya rasakan punya kelebihan spesialisasinya itu di power dan juga speed ya. Powernya dapat karena secara berat mendukung, BP-nya juga mendukung ya. Secara speed juga dapat karena dia menggunakan 3D kaliber. Ada lancip-lancipnya, jadi dia punya belan angin yang bagus. Jadi kombinasi power dan juga speed, nah raket ini enak banget ya. Dan raket ini memang pas banget jika digunakan dalam permainan double ya. Untuk bermain power saya kasih nilai 9,5 ya. Shaft dari raket ini yang masih ada flexnya lumayan ngebantu, dan ini tidak terlalu lebay ya flexnya, jadi dia kembali dengan cepat ya dalam ke bentuk semula. Jadi kalian yang mau bermain kontrol pun dengan raket ini juga bisa, taruh-taruh flashing-flashing ini juga bisa ya. Untuk ngelob nggak ada masalah, saya nggak terlalu effort dengan raket ini ya, lumayan ngebantu dengan spek yang ada, saya kasih nilai 9. Untuk drive ya, ini untuk permainan cepat sebenarnya juga mendukung ya, cuma catatan saya ya, kalau kalian
pengen memaksimalkan raket ini, kalian juga punya power yang bagus, tangan juga udah kuat, pasti bisa memaksimalkan speed dari raket ini ya. Saya kasih nilai 9 ya. Untuk defense saya kasih nilai 9 juga. Ini raketnya lumayan enak juga ya, lumayan responsif ya. Tapi itu tadi catatannya, kita harus dalam kondisi fit dan bugar ya. Kalau lagi tidak bugar atau tangan nggak terlalu kuat, pasti akan terasa effort ya. Kemudian untuk drop shot saya kasih nilai 9, netting saya kasih nilai 9, kemudian control placing saya kasih nilai 9 ya guys ya. Jadi ya secara rata-rata ini memang raketnya bagus ya. Menurut saya raket ini akan lebih pas dan cocok buat kalian yang suka bermain power dan juga kombinasi dengan kecepatan, speed ya, dan lebih pas buat yang level intermediate menurut saya. Kalau kalian yang masih pemula, oke, cuma kalian memang harus tipikalnya bermain power ya. Kalau kalian nggak tahu kalian gaya bermainnya apa, tapi kalian karena oh ini raket viral, oh ini raketnya enak, banyak orang yang membeli raket ini, kalian coba-coba, ternyata tidak sesuai dengan gaya bermain kalian, pasti hasilnya tidak maksimal. Jadi kalian harus hati-hati ya. Apalagi ini sekarang harganya juga sudah tidak normal ya, 1,8, 1,9. Kalaupun masih ada 1,6 itu mungkin sudah sedikit sekali. Jadi kalian harus pikir-pikir ya, kalau mau ngambil raket ini di harga 1,8, 1,9, karena di harga segitu pasti ada raket lain yang tentunya juga menarik, atau tambah sedikit juga bisa dapat yang lebih bagus ya. Oke, saya rasa cukup sekian review kita kali ini. Kita membahas raket, salah satu raket viral di Li-Ning dengan seri 3D Caliber 600C guys ya. Dan kita berkesempatan mencoba raket ini dan ada pengalaman baru ya tentunya ya. Terima kasih sudah menonton, kita berjumpa lagi pada kesempatan-kesempatan yang lain. Buat kalian yang sudah mencoba raket ini, boleh sharing pengalaman kalian. Kita jumpa lagi pada video yang lain.